PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Halo pemirsa, kembali berjumpa di Nusantara Kini. Kami hadirkan informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya David Tobing, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Yang mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025, harga telur ayam di Pasar Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat meroket naik hingga tembus di angka Rp31.000 per kilogramnya. Saat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, mahalnya harga membuat konsumen memilih untuk memburu telur pecah yang dijual kembali lebih murah ketimbang telur ayam utuh. Komoditas telur di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat meroket naik. Biasanya telur ayam dijual seharga Rp27 hingga Rp28.000 per kilogram. Kini mendekati Hari Raya Natal dan pergantian tahun, harga telur ayam meroket naik hingga tembus di angka Rp31.000 per kilogram. Selain telur ayam negeri, telur ayam kampung yang biasanya dijual seharga Rp2.500 naik menjadi Rp3.000 per butirnya. Kenaikan yang sama juga terjadi pada komoditas telur bebek yang menyentuh angka Rp3.000 dari sebelumnya hanya Rp2.500 per butir. Selain menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, mahalnya harga membuat konsumen lebih memilih untuk berburu telur pecah yang dijual lebih murah ketimbang telur ayam utuh. Di harga normal, telur ayam negeri dibanderol seharga Rp8.000 per 1/4 kilogram. Para warga pun bisa mendapatkan telur pecah di angka Rp5.000 per 1/4 kilogram. Oh banyak banget yang nyari telur pecah. Jadi beralih ke situ ya? Iya banyak. Untuk membelinya sendiri banyak yang mengeluh? Banyak banget, banyak yang ngeluh karena harganya mahal sekali. Dan telur pecah itu seperti apa nih Pak? Telur pecah itu kayak seperempat Rp5.000 gitu Pak. Kalau yang utuh kan Rp8.000, jadi bedanya Rp3.000. Jadi banyak yang beli pecah gitu kalau masih ada. Mahalnya harga telur membuat para konsumen mengeluh. Sebagian dari mereka terpaksa harus mengurangi pembelian dari yang biasanya 1 kilogram menjadi setengah kilogram lantaran mahalnya harga. Sudah naik Mas. Jadi tadinya terakhir beli sih masih 27, sekarang sudah lumayan naik jadi 31 kan, jadi lebih banyak naiknya. Kalau naik ini dikurangin nggak Bu belanjanya Bu? Sebisa mungkin sih jangan ya, jadi kan memang udah kebutuhan pokok setiap hari gitu. Baik pedagang dan konsumen berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga telur di pasaran, terutama jelang Nataru. Putra Adi, Jawa Post TV, Jakarta. Ya, harga minyak goreng kemasan minyak kita di Pasar Badak Pandeglang melebihi batas eceran tertinggi yang ditentukan. Harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yakni Rp15.700 per liter, kini menembus angka Rp19.000 per liter. Harga minyak kita di Pasar Badak Pandeglang terus menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga minyak pemerintah ini berdampak pada pedagang kecil dan konsumen. Pedagang di Pasar Badak Pandeglang mengungkapkan kenaikan harga minyak kita sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Kenaikan harga ini membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual agar tetap mendapat keuntungan.
Kenaikan harga minyak pemerintah ini membuat sejumlah konsumen mengurangi jumlah pembeliannya. Untuk minyak kemasan, yang minyak kita khususnya ya, dari eceran 17-18, sekarang 19.000 per liter. Ya pemasukannya kurang dari sana, dari distributornya juga dibatasi. Nggak full biasa misalnya sekian dus, sekarang dikurangi. Ya sama atau lebih pengaruh itu juga. Biasanya berapa per hari itu Pak? Kalau harga normal? Kalau harga normal kita habisnya 10 dus. Sekarang mah jauh lah. Pagi jual kita 5 dus sama pengecarannya. Yang belinya pada ngeluh. Mahal katanya. Berapa teh harganya? 19.000. Biasanya berapa kalau normal? Kemarin tuh 16.000 beli. Sekarang malah naik. Menurut gimana teh tanggapannya dengan naiknya harga minyak ini? Menurut saya sih keberatan ya dengan harga segitu. Apalagi kan buat jualan ya. Dengan harga minyak segini jadi nambah beban semua masyarakat termasuk saya ya. Harapannya apa teh? Ya semoga normal lagi kayak kemarin ya harapannya. Sementara sejumlah konsumen keberatan dengan terus naiknya harga minyak kita di pasaran. Kenaikan harga tersebut semakin menambah beban masyarakat. 19.000. Biasanya berapa kalau normal? Kemarin tuh 16.000 beli. Sekarang malah naik. Menurut gimana teh tanggapannya dengan naiknya harga minyak ini? Menurut saya sih keberatan ya dengan harga segitu. Apalagi kan buat jualan ya. Dengan harga minyak segini jadi nambah beban semua masyarakat termasuk saya ya. Harapannya apa teh? Ya semoga normal lagi kayak kemarin ya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat, HET minyak kita diatur sebesar Rp15.700 per liter. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin memantau ketersediaan pasokan dan harga pangan di pasar jelang libur Hari Besar Keagamaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan sejak sepekan seperti telur dan daging ayam. Lonjakan harga beberapa bahan pangan terjadi karena adanya peningkatan permintaan jelang Nataru. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan pemantauan harga bahan pangan sebagai upaya untuk memastikan harga-harga tetap normal dan pasokan tetap dalam kondisi aman selama Nataru. Dan relatif kenaikan harga itu sekitar 5.000 ya, termasuk tadi malah cabai rawit, cabai merah itu malah terjadi penurunan harganya ya, turun 2.000. Harga bawang masih stabil. 10.000. Sebelumnya kan di bawah 40, sekarang udah 40.000. Sebelumnya itu di bawah 40 berapa ribu? 38.000, sekarang udah 40.000. Naik ya? Iya. Ini emang dari kapan ini? Udah seminggu. Wih kayak gitu, kalau di cabai itu masih turun naik. Kalau sawi berapa bang harganya? Saat ini 20.000. Itu per apa? Per kilonya. Emang sebelumnya berapa bang? Sebelumnya ya hampir setengahnya dari 10.000 biasanya, 10-12. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan sidak di Pasar Madiopuro, Kota Malang untuk memantau ketersediaan kebutuhan pangan jelang Nataru. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mendapat banyak laporan dari pedagang soal naiknya harga kebutuhan pokok. Budi Santoso mengatakan kenaikan sejumlah harga bahan pangan masih dalam batas toleransi dan harga eceran tertinggi. Ini masih dianggap wajar jelang perayaan Hari Besar Agama dan Tahun Baru 2025. Budi Santoso memastikan stok sembako tersedia dalam jumlah besar demi memenuhi kenaikan permintaan pasar. Standar ya, tadi pasokan pun terjamin dan tidak ada istilahnya melonjakan, pembeli melonjak tiba-tiba banyak gitu nggak ya. Jadi semua masih stabil walaupun pembelinya sedikit meningkat gitu ya, tapi karena pasokan tetap ada jadi harga telur masih terjangkau, artinya masih sesuai dengan harga acuan. 30. Ya. Biasanya? Biasanya 28, 27. 30 itu mulai kapan? Mulai mau Natalan kemarin. Sudah berapa hari tuh? Sekitar 5 harian lah. Banyak atau? Jarang. Iya, soalnya kan harganya 30 dulu kan, yang kemarin-kemarin harganya masih 28, 27 itu masih banyak pembeli. Soalnya kan sekarang mahal, orang-orang jadi
Puncak libur Natal dan Tahun Baru 2025 melalui moda transportasi udara diprediksi akan terjadi pada Jumat 20 Desember. Jumlah pergerakan penumpang diperkirakan ada 106.000 penumpang. Jumlah ini diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan periode Nataru tahun lalu. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, pihak PT Angkasa Pura Indonesia terus mengoptimalkan pelayanan penumpang pengguna jasa moda transportasi udara di sejumlah bandar udara. Diperkirakan puncak libur Nataru tahun ini akan terjadi selama 3 hari, yaitu 20 hingga 22 Desember 2024. Total penumpang sebanyak 106.000 penumpang. Secara umum, para penumpang memanfaatkan momentum libur Nataru tahun ini untuk berlibur ke sejumlah destinasi wisata atau pulang ke kampung halaman. Pihak operasional PT Angkasa Pura Indonesia mencatat ada 8 bandara yang akan mengalami peningkatan penumpang signifikan, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai Bali, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Balikpapan, Kuala Namu, dan Bandar Udara Samratulangi, Manado. Ini diperkirakan nanti puncak-puncaknya ya yang paling tinggi ini 106.000 terjadi nanti di hari Jumat. Nah di hari Jumat untuk yang berikutnya itu nanti tanggal 21 dan yang terakhir itu nanti tanggal 22. Jadi 20, 21, 22 ini 3 hari yang menjadi puncak arus keberangkatan orang liburan. Jadi slot ini sudah kita atur slot penerbangan. Pihak PT Angkasa Pura Indonesia akan menerapkan skema penerbangan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang di waktu-waktu tertentu. Haki Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten. BMKG melakukan modifikasi cuaca jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. BMKG bekerja sama dengan sejumlah pihak lainnya seperti BNPB dalam melakukan modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana dan memudahkan mobilitas masyarakat yang hendak melaksanakan mudik pada momen Nataru 2024-2025. Ketua BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau agar masyarakat tetap waspada karena cuaca ekstrim masih terus berlanjut hingga 9 Januari 2025 mendatang. Untuk memitigasi kondisi cuaca bersama dengan BNPB dan TNI Polri melakukan modifikasi cuaca terutama untuk titik-titik yang dikhawatirkan akan berdampak potensi bencana. Dan selain itu, sekali lagi kami mohon terus memonitor perkembangan informasi cuaca karena dari perakiraan dan prediksi kami menjelang Nataru hingga sekitar tanggal 9 Januari di beberapa wilayah terutama yang di jalur mudik juga mengalami peningkatan eskalasi cuaca. Namun terus saja memonitor perkembangan informasi terutama dari aplikasi info BMKG yang juga terintegrasi dengan Keselamatan pekerja migran Indonesia di Korsel, informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Shalom, salam damai, sejahtera untuk kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Natal 25 Desember tahun 2024. Selamat merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Immanuel, yang lahir ke dunia di Palungan di Kandang Domba. Saya Adi Sutaryono, Ketua DPRD Kota Surabaya, mendoakan semoga kegembiraan dan kebahagiaan selalu mewarnai seluruh umat Kristiani yang merayakan. Kita berbagi berkat dan kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang papa dan berkekurangan, yang hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Semoga Natal ini membawa kedamaian dan keselamatan
bagi seluruh umat manusia, memperkuat keselarasan dan harmoni di tengah-tengah keberagaman masyarakat. Natal membawa semangat kasih kepada sesama umat manusia. Berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tino iki pojok kampung nyopo reka maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek Meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo ora daya kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedaden nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, pemerintah Indonesia memastikan para pekerja migran yang bekerja di Korea Selatan dalam kondisi aman di tengah memanasnya situasi politik di sana. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengatakan kementeriannya belum menerima laporan terkait pekerja migran Indonesia di Korea Selatan menyusul situasi politik yang sedang bergejolak. Lembaga yang dipimpinnya pun telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempersiapkan langkah mitigasi jika situasi di Korsel semakin memburuk. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada laporan terkait dengan kondisi pekerja migran kita karena situasi politik Korea. Dan kita terus memantau dan berdoa mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita juga menyiapkan mitigasi sih. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri apa-apa yang bisa kita siapkan dalam rangka memitigasi kalau ada apa-apa. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah berupaya menghadirkan penerbangan regional untuk membuka jembatan udara. Pemerintah berupaya menghadirkan penerbangan regional agar bisa langsung menuju ke sejumlah lokasi tujuan wisata di Indonesia. Hal ini disampaikan Erlangga usai melepas Presiden Prabowo Subianto yang bertolak ke Kairo, Mesir melalui pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa siang. Sebagai sektor yang cepat menghasilkan devisa, pariwisata akan diberi insentif berupa penyediaan akses penerbangan regional yang langsung menuju kawasan wisata seperti Mandalika dan Labuan Bajo. Bisa mendatangkan devisa cepat. Nah, oleh karena itu kita mau mencoba membuka regional airline sehingga mereka bisa langsung ke tujuannya. Nah, sebagai contoh ya Mandalika, kemudian juga Labuan Bajo kalau bencananya sudah selesai. Nah, ini akses pesawat langsungnya akan coba didorong sehingga dengan demikian pintu untuk menarik turis semakin besar. Ada upaya untuk mengubah insentif tertentu atau menambah? Dengan membuka jalur internasional itu kan insentif tersendiri. Yang penting jembatan udaranya dibuka. Untuk tenannya apa? Kalau tenan kan sekarang sudah punya paket sendiri-sendiri di masing-masing kawasan. Jadi ya, konfirmasi juga yang belum progresif itu terkait investasinya hanya di KIK sektor. Yang masih kita perhatikan yang pariwisata. Itu mengapa sih Pak? Ya balik, kalau nggak ada penerbangan bagaimana turis datang? Kalau dia harus ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru ke katakanlah ke Mandalika, ke Labuan Bajo, harus ke Jakarta dulu baru Sulawesi Utara kan bolak-balik. Seperti COVID dulu direct flight-nya banyak dari regional langsung.
Pemirsa, situasi di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan mulai kondusif pasca aksi saling serang antara pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sebelumnya kerusuhan di Kabupaten Lanijaya menelan korban jiwa. Para pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan sempat saling serang dengan menggunakan panah dan parang. Massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati setempat juga membakar sejumlah bangunan dan rumah warga. Setidaknya 5 orang tewas akibat bentrokan, serta puluhan lainnya mengalami luka. Ratusan warga pendatang maupun warga asli Lanijaya memilih mengungsi di pos TNI Polri. Pejabat Bupati Lanijaya, Alpius Yigi Balo memastikan, saat ini situasi sudah kondusif berkat bantuan aparat TNI dan Polri. Hari ini teman-teman PLN Wamena telah naik ke Etiom untuk melihat memperbaiki semua jaringan listrik yang kemarin ikut terbakar kemarin. Karena itu hari ini sudah mulai pulih, hari ini sementara sudah berjalan aman dan kondisi sementara baik. Sebelumnya pada gelaran Pilkada Serentak 2024 lalu, menyebabkan terjadinya aksi saling serang antara massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, dan 3 di Kabupaten Lanijaya. Aksi serang yang berlangsung berhari-hari ini membuat situasi di Kabupaten Lanijaya lumpuh total. Bahkan rumah warga dan kios pedagang dibakar massa. Saat ini ratusan aparat TNI Polri telah diterjunkan ke Lanijaya untuk mengantisipasi aksi saling serang susulan. Rifan Donai, Jawa Pos TV, Jayapura, Papua. Ya, puluhan warga di Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur terpaksa mengungsi karena rumah warga rusak parah akibat bencana tanah gerak. Bencana tanah gerak terjadi di Dusun Depok, Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Bencana ini menyebabkan rumah dan akses jalan satu-satunya warga rusak parah. Bencana tanah gerak menyebabkan pergeseran tanah hingga radius 200 meter dari lokasi awal, sedangkan kedalaman retakan tanah mencapai 2 meter. Setidaknya ada 19 rumah dan 1 musola yang rusak akibat bencana tanah gerak, sedangkan untuk warga yang mengungsi mencapai 23 jiwa. Saat ini warga sudah mengungsi telah mengevakuasi barang berharga yang berada di rumah ke posko. Warga mengaku tidak berani kembali ke rumah karena sudah tidak dapat ditempati lagi. Ada 22 kakak, namun yang terdampak itu 9 kakak berjumlah 23 jiwa. Kondisi saat ini? Untuk saat ini ditampung di pengungsian. Rusak Pak, temboknya rusak, lantai-lantai rusak. Retak semuanya atau? Iya, retak-retak. Terus sekarang diungsikan semuanya atau masih di sana barang-barangnya? Masih semua Pak. Ini kejadiannya kapan mulainya? Mulainya kemarin malam. Puluhan pecinta kendaraan roda 4 yang tergabung dalam Foxy Club Indonesia bantu korban banjir di Kabupaten Pandeglang. Bantuan ini diberikan sebagai wujud kepedulian bagi korban terdampak banjir. Bantuan bagi warga korban banjir Pandeglang terus berdatangan. Salah satu bantuan datang dari Foxy Club Indonesia. Mereka mendatangi rumah warga terdampak banjir di Kampung Malang Tengah, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten. Bantuan logistik meliputi sembako, perlengkapan bayi, makanan ringan, kopi, gula pasir, dan perlengkapan mandi. Pihak komunitas Foxy Club Indonesia mengungkapkan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak banjir. Ini kami dari urunan teman-teman yang peduli dengan bencana ini. Jadi bencana ini bukan di Pandeglang aja, tapi juga ada di Sukabumi, di Medan, juga kami juga bersosialisasi dan banyak lagi sih. Saya melihat sendiri memang terdampak banjirnya luar biasa ya. Jadi saya tergerak hatinya, wah ini harus dibenerin gitu. Jadi kedepannya itu nggak ada lagi seperti ini lah.
Sementara warga desa Cimoyan mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak banjir. Masyarakat kampung Malangnengah Desa Cimoyan mengucapkan terima kasih kepada PCI ya, atau yang misalnya dari Voxi Club Indonesia, karena telah mendonasikan gitu rizkinya kepada yang terkena musibah. Selama banjir ini kebutuhan yang paling dibutuhkan gitu ya, itu makanan gitu, kayak sayur gitu, asupan protein itu kurang. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Patia sejak awal Desember membuat lebih dari 3.000 warga di 7 desa di Kecamatan Patia terendam banjir. Hingga berita diturunkan tidak ada korban luka ataupun meninggal dunia selama banjir terjadi. Yusef Kurnia, Jawa Pos TV, Pandeglang, Banten. Dianggap gagal, sistem PPDB bakal dihapus, informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran gareng. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tourism, data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Saya lihatnya sisi positif. Ojo bisa channel tetap nang acara gak cuma cangkuran gareng cerdas berkualitas ya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Ya, anggota DPR RI Dapil Banten II, Furtasan Ali Yusuf menyoroti sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sistem PPDB saat ini tengah dievaluasi oleh pemerintah. Jika hasil evaluasinya buruk, maka sistem PPDB akan ditiadakan. Banyak di situ suruh evaluasi, bahkan Wapres pun udah ngomong suruh ngapusin gitu ya, tapi kan kita nggak bisa sembarangan asal ganti aja, harus benar-benar dikaji secara matang gitu, supaya kebijakan menteri yang baru dengan yang lama itu harus ada kesinambungan, jangan hanya sekedar merubah gitu, mentang-mentang menteri baru dirubah, tidak. Yang dihapus Pak sistem PPDB zonasi atau apa Pak? Ya, yang harus dilihat adalah zonasi itu soal dasarnya adalah kekurangan. Pemkot Serang merelokasi ratusan PKL karena melanggar aturan dan mengganggu keindahan. Pedagang berharap kepada pemerintah kota Serang untuk serius menata tempat perdagangan yang akan mereka tempati. Sudah disiapin, Pak. Pemerintah Kota Serang bersama TNI, Polri, dan Satpol PP Banten merelokasi ratusan pedagang kaki lima PKL karena melanggar aturan dan mengganggu keindahan kota. PKL yang ditertibkan adalah yang menggunakan badan jalan dan berada di depan Taman Makam Pahlawan Stadion Maulana Yusuf Ciceri, Kota Serang. Tercatat ada 254 pedagang, baik yang di luar dan di dalam area Stadion Maulana Yusuf dipindahkan dan dipusatkan sementara di daerah Gunung Gelanggang Remaja. Kedepannya, ratusan pedagang tersebut akan ditempatkan di pusat kuliner yang berada di sekitar stadion. Ini memang sesuai kesepakatan kita bersama ya. Kita pernah laksanakan di hari Jumat kemarin Jumsi, dan sekarang kita melaksanakan eksekusinya, penertiban atau pemindahan. Lebih tepatnya pemindahan pedagang yang tadi di depan Makam Pahlawan dan di depan stadion ini karena menyebabkan kesemrawutan. Jadi kita pindahkan sementara di lokasi di dalam stadion di samping GGR. Untuk sampai dengan pembangunan Stadion Maulana Yusuf tahun 2025 terjadi, dan kita siapkan tempat khusus buat berjualan teman-teman kita yang pedagang ini. Sementara pedagang berharap kepada pemerintah Kota Serang untuk serius menata tempat para pedagang yang akan mereka tempati nanti. Aja sih, masih ditata tata yang bagus lah. Terus dari pedagang tuh mengharapkan pemerintah tuh, kita udah nggak ngurungin pemerintah ya sebenarnya, karena tempatnya aja mungkin yang pemerintah. Kita maunya ditata yang bener lah gitu aja, jangan sampai dibubarin beginilah. Kemudian akan dipusatkan di sana para pedagang, Bu. Terus Ibu sendiri pengennya seperti apa di sana itu, Bu? Ya dihidupin aja lah. Dihidupin. Jangan ditata yang bagus-bagusnya aja lah. Para pedagang dapat berjualan di lokasi baru tanpa dipungut biaya. Pihak Disparpora berupaya untuk memfasilitasi agar para pedagang tetap dapat berjualan. Suhendi, Jawa Post TV, Kota Serang, Banten. Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan merelokasi ratusan kepala keluarga di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Hal ini sebagai bagian dari penataan kawasan permukiman kumuh. Program ini akan menjadi program prioritas nasional 2025. Merupakan sebuah desa di Kecamatan Labuan. Sekitar 170 kepala keluarga di Kampung Laba, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, terdampak pembangunan taman untuk destinasi wisata desa pada 2025 mendatang. Sebagai gantinya, pemerintah daerah akan menyiapkan 3 opsi solusi tempat tinggal, yaitu rumah susun sewa atau rusunawa, rumah susun untuk dimiliki atau rusunami, dan rumah tapak. Relokasi permukiman kumuh dan pembangunan wisata destinasi desa ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal. Warga Desa Cikondang hanya bisa pasrah dengan rencana pemerintah daerah yang akan membangun taman wisata desa di tempat tinggalnya. Udah berapa lama tinggal di sini, Bu? 20 tahun. Karena kan pemerintah Kabupaten Pandeglang nih, di sini akan direncanakan dibangun wisata, taman wisata. Setuju nggak teh? Setuju. Karena kita di sini dekat pantai, posisi enak nantinya. Kita ngikut aja. Ngikut aja ya? Iya. Taman destinasi wisata desa rencananya akan dibangun di atas lahan milik pemerintah seluas 18 hektar. Pembangunan akan dimulai pada pertengahan 2025 mendatang. Diperkirakan penataan kawasan permukiman kumuh ini akan menelan biaya hingga 19 miliar rupiah. Dana bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Untuk di Kampung Laba,
Desa Cigondang, Kecamatan Labuan itu sudah masuk prioritas nasional dan programnya adalah penataan kawasan kumuh dan nanti akan menjadi taman dan taman itu akan menjadi destinasi wisata, maka otomatis penduduknya akan kita relokasi. Nah, sementara mungkin kita siapkan nanti di hunian sementara, tetapi untuk hunian tetapnya nanti kami ada beberapa opsi. Yang pertama adalah dibangun rusunawa, yaitu rumah susun sederhana untuk disewakan pada warga tersebut. Kemudian opsi keduanya adalah rusunami, rumah susun sederhana untuk dimiliki, dan yang ketiganya adalah bisa juga rumah tapak. Ya. Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi secara berjenjang ke masyarakat, dari mulai tingkat kecamatan hingga tingkat RW dan RT, sebelum pembangunan penataan kawasan permukiman kumuh di Desa Cigondang ini dimulai. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mediasi orang tua bayi tertukar dengan RS Islam Cempaka Putih, Jakarta. Mediasi digelar untuk memfasilitasi laporan keluarga korban bayi tertukar yang telah mengadukan permasalahannya ke kantor KPAI. Mediasi KPAI sendiri dilakukan secara tertutup. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengungkapkan mediasi dilakukan dengan menghadirkan R selaku ayah bayi yang diduga tertukar. Selain itu juga menghadirkan pihak rumah sakit yang terdiri dari Direktur Utama RS Islam Cempaka Putih dan beberapa orang dokter, termasuk dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sebelumnya kasus dugaan bayi tertukar ini bermula dari kecurigaan orang tua bayi bahwa jasad yang mereka terima berbeda dengan bayi yang dilahirkan. Berbagai kejanggalan diungkapkan, mulai dari panjang bayi yang berbeda dengan rekam medis serta tai lalat di wajah bayi tersebut. Hari ini kita tidak ada masalah gitu ya, karena prinsip mediasi ini kan satu, kerelaan para pihak untuk menghadir. Kemudian yang kedua ya antar mereka bersepakat gitu ya. Kami hanya memfasilitasi lah gitu ya. Mencoba memfasilitasi, mencari titik temu antar pihak sehingga apapun hasilnya sepakat mungkin beberapa hal nanti akan dituangkan dalam berita kesepakatan, berita mediasi kita, atau mungkin tidak sepakat beberapa hal ya juga kita sampaikan juga di dalam katakanlah kesepakatan. Koalisi Masyarakat Sipil serahkan petisi batalkan PPN 12% ke Istana Negara. Meski sempat diadang polisi, namun surat petisi yang bisa diizinkan untuk diserahkan ke kantor Sekretariat Negara. Dengan membawa sejumlah poster, ratusan orang yang didominasi oleh kaum muda atau Gen Z berkumpul di seberang Taman Pandang Istana di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Langkah mereka untuk mengantar petisi yang berisi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% sempat terhenti. Aparat kepolisian tak mengizinkan massa untuk mendekat ke arah kantor Sekretariat Negara. Meski sempat beradu argumen dengan polisi, petisi yang telah mendapatkan dukungan lebih dari 113.000 warganet akhirnya diserahkan ke kantor Kementerian Sekretariat Negara oleh perwakilan massa. Mereka berharap petisi yang diantarkan langsung ke kantor Sekretariat Negara dapat menggugah hati Presiden Prabowo Subianto untuk segera membatalkan PPN 12% yang dinilai memiliki dampak sangat luas bagi masyarakat. Jadi hari ini kita ingin menyampaikan petisi yang kita himpun secara digital. Per hari ini udah ada 100 ribuan dan akan terus bertambah oleh teman-teman partisipasi warga. Dan hari ini kita dihadang oleh polisi, gitu, karena katanya nggak boleh nganterin petisinya. Gimana teman-teman? Kita dihadang polisi nih. Jadi kita cuma pengen anterin surat yang isinya petisi dan surat pengantar ke Setnek, tapi hari ini dihalang-halangi sama teman polisi. Ini bukan demo, teman-teman media lihat semua, nggak ada alat peraga, nggak ada toa, nggak ada kebisingan suara. Kita cuma pengen ngantar. Dan saya nggak tahu ya, mungkin ada kekhawatiran sendiri di kepolisian yang kita juga tidak tahu alasannya apa. Kenapa juga hanya boleh sedikit, kita juga tidak tahu alasannya apa. Tapi kan sebenarnya kalau di Seknek sendiri hanya sedikit orang yang masuk itu wajar, ya kan, karena audiensi dan lain-lain. Tapi kan kita tidak semuanya mau masuk ke dalam. Jadi mau menemani, mengantarkan petisi yang sudah di print out
gitu ya, dari yang digital itu ke Seknek, setelah itu udah selesai. Sebelumnya sebuah petisi yang menolak kenaikan PPN menjadi 12% mendapat banyak dukungan dari warganet. Petisi yang dimuat sejak 19 November lalu telah mendapatkan dukungan lebih dari 113.000 orang. Isi petisi menilai kenaikan PPN bakal memperberat kesulitan masyarakat, sebab dampak kenaikan dinilai bakal meningkatkan harga berbagai barang. Putra Adi, Jawa Pos TV, Jakarta. Ya, Polri resmi membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang. Divisi ini berada di bawah Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Dipimpin seorang polisi berpangkat Brigadir Jenderal. Direktorat ini dibentuk mengoptimalkan penanganan kasus terhadap perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan, anak, dan kelompok yang rentan terhadap hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagaimana penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, dan juga kelompok disabilitas berhadapan dengan hukum. Ke depan kita bisa lihat nanti kolaborasi tentunya yang berada di tingkat Mabes Polri, Bareskrim Polri, di titik PPA PPO ini juga memberikan suatu fungsi advokasi dan asistensi ke wilayah. Dan kita pahami bahwa tingkat Polda jajaran masih dalam tahap proses pembahasan apakah nanti akan segera disahkannya terbentuknya Direktorat PPA PPO tingkat. Para pengrajin kain lurik hilang dimakan zaman, selengkapnya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Kasih kata-kata dulu buat kalian semua ya. Saya mau bacain zodiak buat kalian semua. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku di sini malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Langsung. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Stasiun Dangdut Digayat Tanpa Yahut. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mengapa harus memilih kapsul AJ-Bio 99? Kapsul AJ-Bio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi, sehingga tiap kapsul AJ-Bio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Karena adanya berkat kapsul AJ-Bio 99, alhamdulillah segala penyakit sembuh semua. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Asian ini terus melaju, hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonnina di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, warga suku Nias di Nagari Sungai Bulu Barat, Sumatera Barat konsisten menjaga adat istiadat yang diwariskan dari leluhur. Beragam tradisi seperti lompat batu, tarian maena, serta tata kerama terus dilakukan agar tradisi suku Nias tetap lestari. Beranjak turun di Dusun Tanjung Basung 2, Nagari, Sungai Buluh Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di tempat ini, tradisi lompat batu diwariskan turun-temurun agar tetap lestari. Lompat batu merupakan tradisi asli suku Nias, Sumatera Utara. Namun kini tradisi ini ada di Sumatera Barat. Konon tradisi lompat batu hanya bisa disaksikan di dua daerah, yakni di Pulau Nias dan di Nagari, Sungai Buluh Barat. Para pelompat batu Nagari Sungai Buluh Barat didominasi oleh pemuda berusia 15 hingga 30 tahun. Salah satunya ialah Vicentius Zebua. Ia sudah 4 tahun menekuni tradisi lompat batu. Sebelum latihan dimulai, Vincent dan teman-temannya berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari kecelakaan. Pemanasan juga menjadi tahapan yang harus dilakukan untuk meminimalisir cedera. Setelah semua persiapan dilakukan, saatnya untuk melompat di atas dinding batu setinggi 2 meter. Dengan ancang-ancang sekitar 5 meter, mereka melakukan lompatan secara bergantian. Siapa lagi yang jaga tradisi kalau bukan anak-anak muda yang sekarang? Gitu. Kalau kita ikutin pada leluhurnya, udah pada nggak ada. Jadi kita generasi yang penerusnya yang kembangin tradisi orangnya.
adalah pelatih lompat untuk Vincent dan teman-temannya. Ia juga asli suku Nias. Dari pinggir lapangan, ia memantau kegiatan lompat batu. Menurut Sopandaci, lompat batu sudah dipraktikkan orang Nias selama ratusan tahun. Ini adalah ujian bagi pria Nias untuk menentukan kedewasaan. Selain itu, belajar lompat batu juga dinilai sebagai langkah untuk menundukkan hawa nafsu dan kesombongan dalam hidup. Itulah pertanda kalau memang anak ini udah dewasa, dia itu bisa melompat batu itu. Gitu dulu. Iya. Nah, walaupun ada slogan kalau udah bisa melewati itu udah bisa nikah. Pemimpin tertinggi suku Nias saat ini ialah Ramile Zebua. Ia adalah penghulu ke-6 di Dusun Tanjung Basung II, Padang Pariaman. Dalam struktur adat Minang, penghulu merupakan pemimpin tertinggi yang membawahi para datuk dan diwariskan secara turun-temurun. Menurut Ramilis, suku Nias telah lama mendiami Nagari Sungai Buluh Barat. Hal ini berdasarkan foto tahun 1927 yang menampilkan kakek Ramilis sebagai penghulu pertama suku Nias di daerah ini. Dia yang diserahkan, istilahnya bahasa mereka adalah bagian dari batu-batu itu ya, bagian dari anak istilah orang Sungai Buluh lah, penduduk Sungai Buluh, tapi diketuai oleh beliau dengan kepala suku Nias. Jadi sebagai penghulu dia, sebagai penghulu pertama dia, satu-satunya dia. Setelah lama menetap di Nagari Sungai Buluh Barat dan menjalin hubungan baik dengan warga Minang pada 1927, warga Nias diakui secara adat. Gelar datuk pun diberikan ke orang yang dituakan. Posisinya setara dengan datuk suku Minang. Warga Nias pun diizinkan untuk menjalankan adat dan tradisinya, namun tidak boleh bertentangan dengan norma dan nilai-nilai adat Minang. Apabila bertentangan, maka warga Nias menyesuaikan dengan adat Minang. Saat ini penduduk Nagari Sungai Buluh Barat mencapai 6.000 jiwa. 800 diantaranya adalah orang suku Nias. Meski berbeda suku, adat dan agama, mereka hidup berdampingan layaknya saudara. Setelah lama hidup berdampingan, pernikahan antara suku Minang dan suku Nias terjadi. Meski budaya mereka berpadu dengan budaya Minang, namun warga suku Nias di Tanjung Basung II tidak khawatir tradisi Nias akan terkikis dan hilang. Menurut penghulu suku Nias di Tanjung Basung II, Ramilis Zebua, antusias generasi muda Nias dalam menjaga budayanya sangat kuat. Ramilis konsisten merangkul generasi muda Nias agar peduli dengan kelangsungan budaya dan tradisinya. Namanya kita di kampung, kalau pakai motor tuh harus pakai bongkar ini, bongkar itu, balap-balap, gitu. Dan budaya asing kayak ada disko-disko itu, jadi kan sudah jauh, jadi kita menghindari itu. Lebih baik budaya kita yang kita pergunakan untuk melestarikan dan mereka menyadari siapa mereka yang sebenarnya. Pagelaran budaya juga rutin diadakan untuk mengenalkan serta menjaga kelestarian budaya Nias. Tari-tarian dilakukan dengan mengenakan atribut lengkap baju adat Nias. Biasanya tarian yang ditampilkan ialah tari maina dan tulo-tulau. Tak hanya penari, warga yang hadir juga boleh ikut menari bersama. Merantau di negeri orang bukan perkara mudah. Namun, warga Nias di Nagari Sungai Buluh Barat berhasil menjadi bagian dari warga Minang. Destinasi wisata pegunungan untuk libur Nataru. Informasinya usai jeda.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Apakah Anda sering mudah terasa capek, dada terasa sakit, kaki kesemutan dan baal, sering buang air kecil, lemah syahwat, dan menderita luka yang tak kunjung sembuh? Waspadalah, bisa jadi Anda terkena penyakit diabetes. Atasi segera penyakit diabetes Anda sekarang juga. Herbates, herbal diabetes Anda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kg dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Singdi. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor 2. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Jelang momen libur Natal dan Tahun Baru, masyarakat mulai mencari tempat wisata. Wisata puncak di Jember, Jawa Timur bisa menjadi pilihan saat libur Nataru. Destinasi wisata yang tenang dan nyaman untuk didatangi bersama keluarga ataupun orang tercinta. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Nusantara Kini hari ini. Saya David Tobing dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Puncak Rembangan di Jember, Jawa Timur merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi, baik dari masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Wisata puncak ini terletak di Desa Darungan, Kecamatan Arjasa, Jember. Kawasan ini berada di kaki Pegunungan Argopuro dengan ketinggian sekitar 650 meter di atas permukaan laut. Tempat wisata ini memiliki panorama pegunungan hijau dan sejuk. Cocok bagi Anda yang ingin bersantai bersama keluarga untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru nanti. Tak hanya itu, Puncak Rembangan banyak disinggahi kaum kaula muda. Karena tempat ini memiliki banyak spot foto yang instagramable dan cocok untuk diunggah di media sosial. Banyak pengunjung memilih wisata di gunung untuk melepas penat, karena udaranya yang sejuk dan suasananya yang tenang. Di gunung tuh enak, udaranya seger. Cocok juga sih buat lihat sunset gitu. Terus apalagi Pak? Apa banyak spot-spot gitu? Iya, spot bermainnya juga buat santai-santai, kayak apa fasilitasnya di bawah buat nyantai, main-main gitu enak. Tak perlu merogoh kantong terlalu dalam untuk menikmati keindahan kawasan yang dikelola pemerintah Jember ini. Anda cukup siapkan kocek sebesar Rp10.000 untuk bisa menikmati pemandangan alam dan berbagai wahana. Jaraknya pun cukup dekat, sekitar 15 km atau 30 menit perjalanan dari alun-alun Jember. Lutfikur Rohman, JTV Jember, Jawa Timur. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.